Baik, materi kita hari ini adalah perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jadi sebelum kita membuat sebuah usaha dengan kerajinan inspirasi budaya non-benda, tentunya kita harus tahu mengenai budaya yang kita miliki. Jadi kita tinggal di sebuah negara kepulauan, yakni Indonesia. Dan dari kecil kita juga sudah diajarkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budaya. Jadi, seperti yang kalian lihat pada peta berikut, jadi Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Indonesia sendiri terdiri dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik di tahun 2010. Jadi saya ulangi, sensus Badan Pusat Statistik di tahun 2010 menyebutkan bahwasannya terdapat 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau tepatnya 1.340 suku bangsa di Indonesia. Jadi artinya Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Oke, jadi budaya tradisional yang seperti tadi kita katakan bahwa Indonesia kaya akan budaya tradisional. Budaya tradisional ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama budaya non-benda dan yang kedua ada artefak atau objek budaya. Budaya non-benda itu terdiri dari pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan lain-lain. Sedangkan artefak itu sendiri misalnya ada pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Jadi kesimpulannya di sini, budaya non-benda itu adalah hasil karya manusia secara abstrak yang tidak dapat kita lihat wujudnya. Jadi budaya non-benda ini ada, namun tidak dapat kita lihat wujudnya secara nyata. Contoh sendiri pantun atau cerita rakyat ya. Cerita rakyat itu ada, kita yakini, namun wujudnya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita buktikan secara nyata keberadaannya. Namun berbeda halnya pada artefak atau objek budaya. Jadi artefak atau objek budaya ini dapat kita lihat secara wujud nyata. Ya. Wujud nyatanya itu dapat kita lihat. Seperti misalnya kita bisa melihat pakaian, kita bisa melihat rumah adat, wujudnya itu nyata. Jadi seperti itu. Namun di sini pada kehidupan sehari-hari, baik produk budaya non-benda maupun artefak itu sendiri tidak dapat dipisahkan. Jadi budaya non-benda dengan artefak
itu menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Contohnya di sini kita ambil misalnya sebuah tarian tradisional. Sebuah tarian tradisional biasanya membawakan cerita tradisional. Misal, di Bali sendiri, tarian tradisional seperti tarian Rejang Dewo. Ya, jadi tarian Rejang Dewo membawa cerita tradisional sendiri, di mana kita ketahui tarian Rejang Dewo akan diselenggarakan hanya pada kegiatan upacara religius, upacara keagamaan kita, ya. Dan kemudian tarian Rejang Dewo ini ada ceritanya, yang mengandung cerita. Dan kemudian tarian Rejang Dewo ini merupakan sebuah bentuk budaya non-benda yang dimana dilengkapi dengan objek budaya. Jadi ada wujud nyatanya seperti misalnya didukung oleh seorang penari Rejang Dewo akan menggunakan pakaian, ya, pakaian khusus yang hanya digunakan saat menari Rejang Dewo. Pakaian putih kuning dilengkapi dengan gelungan. Kemudian Rejang Dewo diiringi dengan musik tradisional sebagai musik pengiringnya. Ini adalah salah satu contoh bahwasannya objek budaya non-benda yang mana sebuah tarian didukung oleh objek budaya. Mana tarian tersebut ditampilkan, dilengkapi dengan aksesorisnya seperti musik tradisional, kemudian pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas dari Rejang Dewo itu sendiri. Nah, tarian, simbol pakaian, musik, dan alat musik yang digunakan tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Ya, jadi seperti itu. Saya tekankan kembali, tarian, simbol, dan musik merupakan produk dari budaya non-benda. Sedangkan pakaian, perlengkapan tarian, dan alat musik merupakan artefak atau objek budaya. Jadi dapat dipahami di sini ya, yang mana termasuk budaya non-benda, yang mana termasuk objek budaya atau artefak. Sehingga dari sana kalian mendapatkan inspirasi dari budaya kalian sendiri untuk dapat melakukan sebuah usaha. Tidak hanya tarian Rejang Dewo, mungkin di tempat kalian ada budaya-budaya khusus lainnya yang merupakan budaya non-benda yang didukung oleh objek budayanya. Bedulu misalnya, ada perang sampian misalnya. Perang sampian itu mengandung cerita di dalamnya. Ya, mengandung cerita. Kemudian didukung oleh sampian yang digunakan, ya, peralatan-peralatan perang yang digunakan. Itu merupakan objek budaya karena bisa dilihat secara nyata. Peralatan-peralatan yang digunakan bisa dilihat secara nyata. Jadi seperti itu. Next, kita lanjutkan dengan sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke. Jadi, kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M. M yang pertama adalah man atau manusia. M yang kedua adalah money atau uang.
M yang ketiga adalah material atau bahan. M yang keempat adalah mesin atau peralatan. M yang kelima adalah method atau cara kerja. Dan M yang terakhir adalah market. Seorang entrepreneur atau wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku. Yang pertama dilihat adalah material yang tersedia di sekitar kita. Jadi, untuk dapat bekerja kita harus tahu materialnya ada atau enggak. Bahan bakunya tersedia atau enggak. Jangan sampai kita tidak bisa menemukan bahan baku. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, setelah ada bahan baku, kita harus punya yang namanya man dan mesin. Keterampilan produksi, man dan mesin. Ada orang yang akan kita pekerjakan atau orang yang akan bekerja di sana, termasuk diri kita sendiri, dan juga mesin atau peralatan yang dapat kita gunakan di sini. Selain itu juga budaya lokal yang ada di tempat kita. Jadi itu kita padu-padankan. Kemudian setelah ketiga unsur itu terpenuhi, kita juga harus mengetahui pasar. Ya, kita harus tahu pasar. Pasar kita bagaimana? Kita harus mengetahui pasaran kita. Jadi pasar sasaran atau market dari produk kerajinan yang kita buat adalah orang-orang yang mampu menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional kita. Jangan sampai pasar yang kita tuju adalah orang-orang yang tidak suka pada usaha yang kita buat. Jadi itu yang menyebabkan kegagalan karena kita salah menentukan pasar sendiri. Kemudian di sini setelah menentukan pasar kita harus mampu yang namanya mengatur keuangan. Kemampuan mengatur keuangan. Jadi kita harus bisa mengatur keuangan di sini. Nah, setelah itu di sanalah cara kerja kita dituntut. Ya, setelah punya kelima ini kita harus menciptakan cara kerja yang seefisien mungkin untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Metode kita di sini terhadap pemanfaatan sumber daya ini harus tepat. Jadi seperti itu. Next, nah setelah kalian menyimak video saya ini, tugas kalian adalah satu saja saya kasih tugas kalian adalah coba kalian renungkan, pikirkan budaya non-benda apa saja yang ada di daerah kalian. Ya, kalian bisa sebutkan jenis-jenis budaya non-benda yang ada di daerah kalian. Nama dan judul disertai sedikit penjelasan singkat tentang budaya non-benda tersebut. Ya, misalnya seperti tadi saya contohkan Bedulu, dia ada budaya non-benda berupa perang sampian. Ceritakan sedikit apa sih itu perang sampian, misalnya. Kemudian untuk daerah Blabato, apa sih budaya non-benda yang ada? Atau kalian bisa ambil skop besarnya di Gianyar, budaya non-benda apa saja sih yang ada? Kemudian, atau contoh lain misalnya, secara umum saya ambil misalnya di Indonesia terdapat budaya non-benda seperti cerita rakyat Malin Kundang. Cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Kemudian kalian jelaskan bagaimana penjelasan dari cerita rakyat Malin Kundang tersebut. Nah, di sini kalian cukup ambil skup kecilnya saja, pahami budaya non-benda yang ada di daerahmu. Skup yang paling kecil adalah skup yang paling kecil adalah
daerah tempat tinggalmu sendiri atau lebih besar lagi, kalian bisa ambil di Kabupaten Gianyar. Jadi seperti itu tugas dikirim pada Google Classroom. Baik, sekian pertemuan kita hari ini dan terima kasih.